Oke, baik terima kasih banyak Mbak Nitya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu operator yang sudah bergabung di Zoom siang hari ini. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya di siang hari ini? Masih semangat atau tidak nih Bapak Ibu untuk mengikuti workshop kita hari ini? Ini suara saya semoga terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu. Mungkin boleh direspon di kolom chat, suara saya terdengar atau tidak ya? Di Bapak Ibu semua nih di sini. Jelas katanya, oke jelas banget, oke alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, sebelum saya mulai ya, saya kenalan dulu kali ya ke Bapak Ibu semuanya di sini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Stella Ginari, Bapak Ibu boleh panggil Mbak Stella, boleh panggil Kak Stella, panggil Stella saja juga boleh. Hari ini saya bertugas sebagai instruktur nih Bapak Ibu. Instruktur itu tugasnya mengarahkan Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu operator dan kepala sekolah yang sudah hadir untuk melakukan aktivasi. Aktivasi ini adalah seperti membuat akun begitu ya, membuat akun sekolah virtual yang nantinya ke depannya diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Bapak, Ibu guru semuanya yang ada, maupun siswa, guru semuanya bisa dimanfaatkan secara gratis begitu Bapak, Ibu. Dari mulai hari ini sampai ke depannya. Nah, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu aktivasi kemudian, mungkin mengarahkan beberapa hal begitu, bagaimana cara mengoperasikannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu seperti yang tadi sudah disampaikan juga di awal oleh Mas Rido ya, kita akan praktik nih bersama-sama. Jadi, langsung saja saya mau ajak Bapak dan Ibu guru di sini untuk langsung mengakses atau membuka, menyiapkan browser-nya atau perambannya. Kalau saya biasanya lebih suka menggunakan Google Chrome Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan yang lain silahkan. Boleh pakai Mozilla, boleh pakai Opera, atau mungkin boleh pakai browser bawaan ya yang ada di HP maupun di laptop Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Nah ini, layar saya sudah sharing layar, Bapak Ibu apakah sudah bisa dilihat? Mungkin boleh dikonfirmasi lagi jika layar saya bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu guru? Boleh di-chat di kolom chat ya Bapak Ibu, jadi komunikasi kita, lewatnya chat dulu nih sementara. Karena peserta kita lumayan banyak ya Bapak Ibu. Oke bisa katanya, alhamdulillah. Oke. Nah Bapak Ibu, saya ajak langsung untuk menyiapkan browser-nya, kemudian silakan boleh langsung mengakses website-nya Ruang Kelas yang sudah dibagikan oleh Mas Rido dan Mbak Nitya di kolom chat, Bapak Ibu. Silakan boleh langsung diklik saja linknya supaya tidak bingung gitu ya, tidak salah. Jadi website yang digunakan itu adalah kelas.ruangguru.com/login, seperti itu. Nah ini saya, di layar saya bukanya Google dulu, kemudian saya langsung cari website-nya, lalu saya, klik enter gitu ya, nanti terbuka website-nya langsung, seperti ini website-nya. Begitu Bapak Ibu. Jadi, ruang kelas ini merupakan LMS buatan Ruang Guru ya, Bapak Ibu mungkin biasa sudah kenal dengan Google Classroom. Nah ini, kalau Google Classroom itu bikinan Google ya, tapi ini bikinan Ruang Guru, begitu. Jadi bikinan orang Indonesia Bapak Ibu. Nah, kemudian, jika sudah mengakses, jadi ruang kelas itu mengaksesnya lewat website, lewat web browser. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu mendownload aplikasi apapun, namun nanti untuk siswa-siswinya, siswa-siswi itu bebas memilih, boleh lewat HP, boleh lewat aplikasi, boleh lewat website juga, begitu. Namun Bapak Ibu gurunya hanya bisa lewat website, seperti itu. Oke, sampai sini sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu Bapak Ibu guru apakah sudah siap untuk kita mulai praktiknya? Sudah terbuka belum website ruang kelasnya Bapak Ibu? Boleh dikonfirmasi lagi di kolom chat jika sudah terbuka begitu atau sudah siap boleh direspon. Oke, langsung ramai kolom chatnya. Dari Ibu Sofwatul, dari SDN Bintoro 5, kemudian ada Bapak Nur Saifuddin, Ibu Istiana, Bapak Beni, kemudian Ibu Huriyatul Zahroh, ada lagi Ibu Himatul Aliyah. Oke, sudah minta lanjut ya. Mantap, saya langsung lanjut nih Bapak Ibu. Karena baru pertama kali mengakses nih ya, jadi nanti Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun operator yang hadir hari ini, kita akan membuat akun untuk digunakan sebagai akun master atau akun utama.
untuk satu sekolah gitu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu supaya tidak double akun sekolahnya, jika misalnya Bapak Ibu yang hadir ini ada 2, kepala sekolahnya hadir, operatornya hadir dalam satu sekolah, misalnya SMP 1 Meranggen gitu ya Bapak Ibu, kepala sekolahnya hadir, operatornya hadir. Nah, yang praktek boleh salah satu saja. Disarankan mungkin operatornya saja, nanti kepala sekolahnya bisa memperhatikan supaya tidak double nih akunnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah sudah terbuka seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung pilih yang bawah, yang bagian daftar. Karena kita akan bersama-sama mendaftar terlebih dahulu nih di ruang kelas. Saya langsung klik nih Bapak Ibu yang tulisannya daftar. Kemudian setelah diklik daftar, Bapak Ibu akan muncul formulir pendaftaran untuk kita isi. Nah, di sini saya akan pandu Bapak Ibu untuk mengisi formulir pendaftarannya dulu. Yang pertama, kita wajib untuk memasukkan nama lengkap. Nama lengkap di sini Bapak Ibu boleh mau menggunakan nama masing-masing, nama operatornya, nama kepala sekolahnya, nama sekolah juga boleh. Bebas. Di sini saya contohkan, saya menggunakan nama saya pribadi. Kemudian setelah itu di bagian bawahnya, setelah kolom nama ada kolom untuk kita memasukkan email. Nah, email di sini pastikan emailnya itu aktif ya Bapak Ibu, bisa diakses kontak masuknya. Karena nanti untuk sertifikat workshop hari ini yang sebesar 9 JP kalau saya tidak salah akan dikirimkan ke emailnya yang terdaftar di ruang kelas. Jadi pastikan email ini Bapak Ibu bisa mengakses begitu. Kemudian setelah email ada nomor HP juga yang harus diregistrasikan juga. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada password. Nah, password di sini adalah password baru ya Bapak Ibu, bukan password email, bukan password media sosial, melainkan password ruang kelas yang nanti akan Bapak Ibu guru gunakan ke depannya untuk mengakses ruang kelasnya. Seperti itu. Pastikan juga untuk pemilihan password ini wajib yang mudah diingat. Begitu, nanti khawatirnya besok saat pelatihan lanjutan, nanti Bapak Ibu bingung, wah Mbak Stella, saya kok lupa kemarin passwordnya apa. Nah, hindari yang seperti itu ya Bapak Ibu, untuk password di sini bisa angka, bisa huruf, atau campur, itu tidak ada batasan. Kemudian setelah kita sudah isi semua formulirnya, di bagian bawahnya ini ada kotak kecil yang bisa kita klik supaya nanti ada tanda centang atau ada tanda checklist. Nah, jika sudah semua seperti ini terisi, Bapak Ibu bisa langsung klik daftar. Begitu. Nanti setelah klik daftar akan berhasil melakukan pendaftaran. Nah, saya pause dulu, saya tanya dulu Bapak Ibu bagaimana, apakah sudah berhasil untuk melakukan pendaftaran? Boleh dikonfirmasi di kolom chat. Di sini karena saya sudah punya akun ya, Bapak Ibu di sini ada tulisannya nih, sudah punya akun Ruang Guru. Nah, karena saya sudah punya, jadi saya bisa langsung masuk saja. Begitu. Oke, Ibu Nurul Aini nih yang pertama kali konfirmasi katanya sudah berhasil pendaftaran. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain? Mungkin bisa dikonfirmasi supaya saya bisa lihat mana nih Bapak Ibu guru yang sudah berhasil mendaftar begitu. Oke, ada dari Ibu Zulaikha, katanya emailnya sudah terdaftar. Kalau email sudah terdaftar, tandanya Ibu Zulaikha sudah pernah registrasi di Ruang Guru, aplikasi maupun website Ruang Kelas. Saya sarankan untuk kasus seperti ini bisa menggunakan email baru, yang pertama, atau yang kedua bisa masuk lewat Google saja. Begitu. Sudah ya Bapak Ibu, ini mayoritas saya lihat kolom chatnya sudah berhasil. Mungkin saya masih tunggu lagi dulu Bapak Ibu guru yang lain bagaimana. Oke, sudah berhasil. Oke, Bapak Ibu, setelah berhasil daftar, tadi kita akan diminta untuk memilih peran. Nah, untuk pemilihan peran di sini, seluruh guru ya, kepala sekolah, operator, guru kelas, guru mapel, itu semuanya pilih yang masuk sebagai guru, yang atas. Nanti kalau siswa-siswinya baru pilih yang bawah, yang masuknya sebagai siswa. Seperti itu. Jadi kita semua masuknya yang atas nih, Bapak Ibu, yang masuk sebagai guru. Oke, nah ini dia saya sudah memilih peran masuk sebagai guru, kemudian saya sudah langsung masuk nih Bapak Ibu ke dalam akun ruang kelas saya. Bapak Ibu jangan khawatir kalau tampilannya kok punya Mbak Stella berbeda dengan punya saya ya gitu. Tidak perlu khawatir karena saya sudah melakukan pelatihan dengan kota-kota lain Bapak Ibu. Jadi pasti di sini saya sudah punya kelas. Tapi saya tanya dulu nih Bapak Ibu, biasanya kalau baru pertama kali daftar tulisannya Anda belum memiliki organisasi.
Betul atau betul, Bapak Ibu tulisannya Anda belum memiliki organisasi? Bisa dikonfirmasi lagi. Oke, betul katanya. Langsung ramai juga. Iya benar. Wah, langsung ramai ini. Alhamdulillah, berarti cukup jelas ya suara saya. Nah, Bapak Ibu, karena kita belum memiliki organisasi, yang pertama kali wajib untuk dilakukan adalah membuat organisasinya dulu. Cara membuat organisasi adalah Bapak Ibu bisa klik di pojok kanan atas, bisa diarahkan kursornya ke pojok kanan atas. Kemudian nanti ada akun kita ya di pojok situ, kemudian diklik, lalu di-scroll ke bawah, nanti akan ada tulisan buat organisasi. Begitu. Nah, buat organisasi di sini boleh langsung diklik ya, Bapak Ibu. Setelah diklik akun, langsung diklik buat organisasi. Nanti setelah diklik, Bapak Ibu akan terlihat formulir pembuatan organisasi, seperti punya saya di sini. Saya tanya dulu nih sebelum saya lanjut. Bapak Ibu bagaimana, apakah sudah muncul juga tampilannya sudah sama dengan saya? Sudah muncul formulir pembuatan organisasinya? Sebelum saya mulai untuk menjelaskan ya atau memandu Bapak Ibu untuk mengisi formulir ini, saya tanya dulu. Oke, sudah katanya. Oke, sudah muncul. Mantap, sudah sama ya Bapak Ibu? Langsung saja kita isi bersama-sama untuk formulir pembuatan organisasi ini. Pertama-tama Bapak Ibu kita pilih dulu tipe organisasinya. Nah, di sini setelah diklik nanti ada 3 pilihan. Bapak Ibu bisa pilih yang sekolah ya, yang paling atas karena kita semua di sini mewakili sekolah masing-masing. Jadi boleh dipilih yang sekolah. Kemudian setelah tipe organisasinya dipilih, Bapak Ibu bisa memilih provinsi yang ada di bagian bawahnya. Nah, di bagian provinsi ini sudah disediakan oleh ruang guru. Nah, Bapak Ibu tinggal cari saja provinsinya Jawa Tengah, begitu. Kemudian setelah provinsi, kota dan kabupaten, jangan lupa dipilih juga. Di sini bisa dipilih Kabupaten Demak gitu ya, bisa dicari Bapak Ibu. Nah, ini sudah ketemu punya saya. Kemudian setelah kota dan kabupatennya sudah dipilih, kita memasukkan atau kita pilih nama organisasi. Nama organisasi di sini maksudnya adalah nama sekolahnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, di nama sekolah ini sebetulnya sudah disiapkan. Sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA, SMK semuanya sudah disediakan. Kita hanya cari saja. Nah, cara mencarinya, ini dia nih yang perlu diperhatikan. Tidak boleh disingkat, Bapak Ibu. Jadi cara mencarinya itu kita ketik, misalnya SD begitu ya, kita ketik SD, kemudian di spasi, baru kita ketik negeri, jika sekolahnya memang SD negeri. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan, misalnya SD-nya SD negeri, contoh ini ya, saya lihat di kolom, di peserta dulu, misalnya SDN Bintoro 5 nih contohnya. Saya ketik SD, kemudian spasi negeri, saya cari Bintoro. Nah, ini dia. Ada dari 1 sampai ada berapa belas ini ya. Nah, ada SDN Bintoro 5, SD Negeri Bintoro 5. Nah, ini tinggal diklik saja. Seperti itu. Begitu juga dengan SMP, Bapak Ibu. Mengetiknya SMP, spasi negeri, baru nanti kita bisa ketik angkanya. Misalnya SMP Negeri 2. Nah, ini nanti akan muncul SMP Negeri 2 Bonang, Gajah, Guntur, dan macam-macam. Misalnya, Mbak Stella, saya cari kok nggak ketemu ya nama sekolah saya, tidak tersedia, tidak terdaftar, atau mungkin nama sekolahnya penulisannya salah. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang lainnya. Setelah kita hapus namanya pencarian tadi ya, ada tulisan lainnya di paling atas. Nah, ini bisa dipilih lainnya, kemudian bisa kita masukkan nama sekolahnya dengan cara mengetik secara manual, gitu. Nah, misalnya saya ketik nama sekolah saya nggak ketemu di sini ya, saya ketik secara manual SMP saya namanya SMP Unggulan Ruang Guru misalnya. Saya ketik saja di sini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah nama organisasinya sudah dipilih atau sudah diketik, kita harus memasukkan alamat nih Bapak Ibu. Nah, alamat di sini Bapak Ibu guru bisa langsung saja memasukkan alamat sekolahnya masing-masing begitu ya, disesuaikan dengan pastinya alamat masing-masing seperti itu. Kemudian setelah semuanya terisi, kita bisa langsung klik buat.
yang ada di pojok kanan bawah. Begitu. Nah, ini punya saya sudah berhasil dibuat dan sudah berhasil. Saya tanya dulu sebelum saya lanjut lagi, Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah berhasil juga membuat organisasi? Boleh dikonfirmasi jika sudah berhasil. Oke, sudah berhasil, mantap. Berhasil ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Oke, karena di sini sudah banyak yang berhasil, langkah berikutnya setelah tadi sudah membuat organisasi, Bapak Ibu bisa klik di bagian info organisasi. Nah, silahkan boleh diklik nih Bapak Ibu. Di atas tuh ada tulisan kelas Anda, di sebelah kanannya kemudian ada info organisasi. Nah, di sini boleh diklik nih info organisasi. Kemudian setelah kita klik info organisasi, ini adalah bagian sini adalah identitas organisasi kita, Bapak Ibu. Yang mana ini masih bisa kita edit-edit dan bisa kita lengkapi. Nah, yang mau saya informasikan kepada Bapak Ibu, di bagian info organisasi di sini ada ID organisasi. Nah, ID organisasi ini setiap sekolah atau setiap organisasi yang tadi dibuat ya oleh Bapak Ibu guru ini berbeda. Jadi ini adalah seperti identitas atau kode unik begitu. Atau NIK gitu ya. Nah, ini adalah identitas Bapak Ibu guru sekolahnya sudah terdaftar di ruang kelas. Nah, saya mau minta Bapak Ibu saya berikan waktu 1 menit untuk mencatat dan men-screenshot ID organisasinya. Untuk apa? Untuk nanti saat pengisian daftar hadir atau pengisian presensi, Bapak Ibu guru akan diminta untuk melampirkan ID organisasi. Sebagai bukti bahwa sudah mengikuti praktik bersama saya. Begitu Bapak Ibu. Jadi silahkan ID organisasinya boleh dicatat dan di screenshot. Dicatatnya boleh di kertas, boleh di HP, boleh di komputer, di mana saja boleh. Nanti kalau sudah dicatat, boleh dikonfirmasi lagi di kolom chat nih Bapak Ibu. Sudah berhasil dicatat, supaya nanti saya bisa lanjut lagi. Begitu. Saya beri waktu sampai menit ke-46 ya Bapak Ibu ya. Ini masih menit ke-45. Oke, dari SDN Bintoro sudah, kemudian Ibu Sofwatul Badiah juga sudah, kemudian Ibu Nurul Aini, Ibu Nur Fatimah, sudah dicatat katanya. Saya masih tunggu dulu sampai menit ke-46. Nah, di sini Bapak Ibu, identitas ini sebenarnya bisa diedit-edit ya. Saya sudah sampaikan tadi, jika ingin diedit, Bapak Ibu bisa klik di bagian edit. Namun untuk pengeditan ini tidak harus hari ini ya, bisa kapanpun. Di luar pelatihan kita juga boleh. Nanti yang gambar penggaris ini bisa dirubah menjadi gambar logo sekolah masing-masing. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, nah sudah 46, semoga sudah dicatat semua ya dan sudah di-screenshot semua. Kemudian Bapak Ibu bisa klik, kita scroll ke atas lagi, kemudian bisa klik di bagian anggota organisasi yang ada di samping tulisan info organisasi. Bapak Ibu boleh diklik nih di bagian anggota organisasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah diklik di bagian anggota organisasi, di sini saya jelaskan dulu sedikit. Nah, di bagian anggota organisasi ini sebelah kirinya adalah daftar guru, kemudian di sebelah kanannya ini nantinya akan menjadi daftar siswa. Namun pasti masih kosong ya Bapak Ibu di sini karena memang baru ada kita sendiri nih, baru ada saya kalau di punya saya sebagai admin. Nah, Bapak Ibu saya mau informasikan nih tanggung jawabnya admin itu apa. Nah, karena Bapak Ibu di sini yang sudah hadir, ini yang membuat organisasi akan bertugas sebagai admin. Jadi, tugas admin yang pertama adalah mengundang guru-guru supaya bisa bergabung di dalam organisasi yang sama. Hari Senin, nanti Senin sampai Rabu depan ya, Bapak Ibu kami akan mengadakan pelatihan bersama seluruh guru-guru yang ada di sekolahnya ya Bapak Ibu. Nah, diharapkan Bapak Ibu operator sekolah, Bapak Ibu admin, sudah mengundang guru-gurunya untuk bergabung ke dalam organisasi yang sama. Supaya nanti satu sekolah itu bisa terintegrasi. Nah, nanti ketika sudah berjalan terintegrasi, admin ini bisa melihat aktivitas sekolah virtual ini seperti apa. Sekolah online-nya ini seperti apa begitu. Misalnya Bapak Ibu kepala sekolahnya ingin ngecek ya, oh ini sekolahnya Bu Nitia kelasnya bagaimana ya? Apakah siswa-siswinya rajin hadir atau mungkin tugas-tugasnya lengkap atau tidak nih, sudah berapa kali ujian. Nah, itu
Bapak Ibu operator dan Bapak Ibu kepala sekolah bisa berkomunikasi, tinggal tukar-tukeran email saja seperti itu. Nanti Bapak kepala sekolahnya bisa masuk dengan akunnya operator seperti itu, supaya bisa melihat aktivitas sekolahnya. Nah, sekarang saya mau arahkan atau saya mau ajak Bapak dan Ibu guru untuk mengundang guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Caranya bisa diklik di bagian undang guru nih, Bapak Ibu. Di sini ada tulisan undang guru, bisa diklik. Kemudian setelah diklik, di sini saya jelaskan dulu, untuk mengundang guru-guru ada 2 cara, Bapak Ibu. Cara yang pertama adalah lewat email. Sebetulnya ada 3 cara ya, tapi di sini saya mau jelaskan 2 cara dulu. Cara yang pertama lewat email, cara yang kedua lewat link yang bisa dibagikan ke WhatsApp. Yang ketiga itu QR code atau barcode yang membutuhkan kamera untuk scan gitu ya. Jadi saya fokusnya akan ke email dan ke link dulu. Sebelum saya jelaskan, saya tanya dulu nih, Bapak Ibu guru admin lebih suka mengundang rekan-rekan gurunya lewat email atau lewat link yang dibagikan di grup WhatsApp? Nah, boleh dikonfirmasi lagi di kolom chat. Oke, nah di sini sudah banyak yang merespon katanya lebih suka lewat link ya. Oke, baik, mantap. Saya akan jelaskan lewat link dulu. Caranya, Bapak Ibu, untuk mengundang guru lewat link, Bapak Ibu bisa klik yang tengah ini ya, ada tulisan bagikan link. Nah, setelah diklik bagikan link, di sini ada 2 hal penting nih Bapak Ibu. 2 hal penting yang harus di-share atau dibagikan. Yang pertama adalah kode akses. Di sini kode akses yang bisa melihat dan yang bisa merubah hanya adminnya saja. Jadi guru-guru lain nggak bisa lihat, nggak bisa ngintip gitu. Jadi hanya adminnya saja yang bisa melihat. Nah, oleh karena itu di sini yang disediakan kode aksesnya masih sulit untuk dihafal, Bapak Ibu. Sulit untuk diingat. Nah, di sini Bapak Ibu boleh merubah atau bisa mengganti kodenya. Caranya bisa klik ubah kode yang ada di sebelah kanannya, kode. Ini bisa diklik ubah kode, kemudian di sini bisa dihapus kode yang tersedia. Kemudian kita bisa langsung ketik saja kode yang diinginkan. Kode yang diinginkan itu supaya lebih mudah bisa nama sekolahnya saja. Misalnya nama sekolah disingkatnya seperti apa. Misalnya SMP 1 disingkatnya Spensa begitu. Itu boleh. Atau mungkin mau diketik saja SMPN 1, terus ditulis misalnya SMPN 1 Demak gitu. Ini bisa ditulis seperti ini. Nah, ini bebas saja ya Bapak Ibu. Namun perlu diingat huruf kapital dan huruf kecilnya ini juga akan berpengaruh. Jadi diusahakan yang mudah saja untuk diingat gitu ya. Boleh di kapital semua, boleh di huruf kecil semua, supaya tidak bingung nanti. Nah, jika sudah dirubah di sini Bapak Ibu, kode aksesnya bisa langsung diklik perbarui. Nah, kalau sudah diklik perbarui nanti kode aksesnya sudah pasti berubah. Begitu. Kemudian, jika sudah berubah seperti ini kode aksesnya, kita bisa langsung bagikan atau share. Yang pertama adalah linknya dulu. Linknya ini alamat link yang di bagian bawah ini bisa kita klik salin. Kemudian saya akan tunjukkan misalnya saya mau bagikan di grup sekolah gitu ya. Nah, ini saya share dulu contohnya WhatsApp. Nah, ini dia. Saya paste di sini linknya, begitu. Kemudian jangan dibagikan dulu Bapak Ibu. Kita harus share juga atau harus kita tulis juga kode aksesnya. Saya kembali lagi di bagian undang bagikan link tadi ini, kemudian saya ketik atau saya salin gitu ya, saya copy di bagian Spensa ini, kode akses saya. Kemudian setelah itu saya paste di sini. Gitu. Saya ketik dulu deh di depannya, kode akses. Supaya nanti tidak bingung guru-guru yang diundang. Lalu bisa dikirim. Seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebih caranya seperti itu. Nah, Bapak Ibu silakan boleh mulai dibagikan undangannya dan kode aksesnya. Jangan lupa dua-duanya dibagikan. Nah, sampai sini saya tanya dulu Bapak Ibu bagaimana, apakah sudah cukup jelas untuk cara membagikan link atau mengundang guru yang bisa dibagikan lewat link ini? Boleh di-share di kolom chat jika sudah cukup jelas, Bapak Ibu. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh juga ditanyakan, begitu. Saya pastikan dulu Bapak Ibu di sini sudah cukup jelas ya. Oke, sudah jelas sekali katanya. Oke, mantap. Nah,
Bapak Ibu, saya akan sekilas saja sedikit menjelaskan bagaimana caranya mengundang guru-guru jika lewat email. Nah, jika lewat email, pastinya yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu guru adalah email yang mau diundang. Sebagai contoh, misalnya saya ketik di sini email saya ya, saya mau undang email saya. Nah, misalnya saya ketik di sini, oke sebentar. Nah, saya ketik email saya, stelaginari@gmail.com. Kemudian setelah satu email kita masukkan, diketik atau di copy paste boleh, kita harus memisahkan dengan email berikutnya itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, untuk sekali mengundang, Bapak Ibu guru bisa mengundang sampai dengan 100 guru dalam satu kali undangan. Seperti itu. Ini jika lewat email. Begitu Bapak Ibu. Sudah cukup jelas ya untuk cara mengundang siswa ya. Nah, tugasnya Bapak Ibu guru admin hanya sampai situ, mengundang guru maksud saya. Nanti untuk mengundang siswa adalah tugasnya guru-guru kelas dan guru mapel yang akan kami jelaskan saat sesi pelatihan di hari Senin depan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu guru. Sampai sini saya tanya dulu, apakah ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Karena saya akan lanjut nih jika sudah cukup jelas Bapak Ibu. Ada yang bertanya dari Ibu Kanti Widyastuti, katanya dari tadi mencoba login tidak bisa. Ibu Kanti wajib untuk melakukan pendaftaran dulu ya, jadi tidak login namun daftar. Seperti itu langkahnya. Bapak Ibu guru yang terlambat atau mungkin yang ketinggalan nanti bisa disimak ulang lewat rekaman pelatihan yang akan kami bagikan di grup Telegram. Nah, Bapak Ibu, kebetulan materi kita sudah sampai sini saja untuk praktiknya. Saya akan sedikit menjelaskan kepada Bapak dan Ibu guru di sini fitur-fitur apa saja yang bisa dimanfaatkan ketika nanti sekolah virtualnya ini sudah lengkap, sudah ada siswanya, sudah ada gurunya, fitur-fitur apa saja yang bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang Bapak Ibu tidak perlu praktik lagi, cukup memperhatikan saya saja begitu. Ini saya pindah dulu ke sekolah yang sudah lengkap ya. Di sini saya pindah. Kemudian, nah disinilah Bapak Ibu tulisan tampilan ya, maksud saya tampilan sekolah yang sudah ada kelasnya. Nah contohnya di sini saya kelas 9 mengajarnya, kemudian saya mengajarnya biologi, dan saya sudah punya 3 kelas. Nah saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana tampilannya. Yang pertama di sini di kelas saya sudah ada 11 anggota. Nah 11 anggota ini terdiri dari saya satu sebagai guru, kemudian 10 siswa saya. Jika misalnya ada siswa saya yang nyasar gitu ya, harusnya ini kelasnya bukan kelas 9A, dia harusnya 9B. Kita bisa keluarkan siswanya. Seperti itu. Kemudian, fiturnya yang pertama adalah fitur obrolan kelas. Di fitur obrolan kelas ini, Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan sebagai pengganti atau pelengkap grup WhatsApp. Karena di sini Bapak Ibu fungsinya sama, betul-betul sama seperti grup WhatsApp. Bisa mengirimkan chat, bisa mengirimkan gambar, bisa mengirimkan video atau materi, itu bisa lewat sini. Begitu. Kemudian fitur yang lain selain obrolan kelas, yang pertama adalah fitur daftar hadir. Di bagian daftar hadir, Bapak Ibu guru nanti bisa siswa-siswinya akan sangat dimudahkan untuk mengisi daftar hadir, tinggal diklik di HP-nya mereka hadir. Atau misalnya izin atau sakit, mereka bisa melampirkan surat begitu di dalam lewat HP-nya mereka. Kemudian Bapak Ibu gurunya juga bisa dengan mudah mengunduh daftar kehadirannya dan akan mendapatkan rekapitulasinya bisa di print out dalam format Microsoft Excel. Kemudian fitur yang berikutnya pastinya adalah fitur pembagian materi. Nah, di bagian fitur ini Bapak Ibu gurunya bisa membagikan file dalam bentuk apapun, PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel, video, rekaman, link, video YouTube, Blogspot, semua bisa. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah fitur tugas. Di fitur tugas ini juga Bapak Ibu sudah bisa membagikan format soal apapun. Esai, pilihan ganda, benar salah, mitos fakta, atau mungkin untuk mengumpulkan sebuah proyek, mengumpulkan video. Misalnya kita minta siswanya untuk membuat video menyanyikan lagu daerah misalnya, atau sambil membaca Pancasila misalnya. Itu direkam, nanti siswanya sudah bisa unggah. Itu juga sudah disupport.
Nah, ini sebagai contoh saya tunjukkan untuk yang pilihan ganda itu pastinya sudah dibantu dikoreksikan otomatis oleh sistem. Seperti itu di sini. Nah, ini sudah dinilai nih siswa-siswi saya contohnya ya, sudah ditugaskan ke semua siswa namun yang mengumpulkan baru 5 orang. Kemudian ada juga fitur analisis tugas nih Bapak Ibu. Jadi dari setiap tugas yang diberikan oleh gurunya, Bapak Ibu gurunya akan mendapatkan perhitungan nilai. Tugas yang dinilai sudah berapa, rata-rata nilainya berapa, nilai tertinggi dan nilai terendahnya berapa. Kemudian jumlah siswanya, persebaran nilainya bagaimana dalam bentuk grafik. Ini juga bisa kita unduh dan bisa kita print out. Nah, kemudian tidak hanya itu, analisis soalnya juga sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu gurunya bisa melihat mana soal yang banyak salah. Kalau banyak salah seperti ini tandanya mungkin soalnya dinilai lebih sulit oleh siswanya. Jadi ini bisa menjadi bahan evaluasi guru-gurunya juga. Pastinya ini juga bisa kita download atau bisa kita unduh. Kemudian fitur berikutnya saya pindah ke fitur analisis nilai. Nah, di analisis nilai ini Bapak Ibu guru bisa mendapatkan laporan dari 2 bentuk ya, analisis nilai dari skala pengetahuan maupun sikap. Di bagian pengetahuan, Bapak Ibu akan mendapatkan daftar nilai pengetahuan siswa. Nilai rata-ratanya, kemudian berapa tugas di bawah KKM dari setiap siswa, dan penjabaran detail mengenai tugas-tugas atau nilai-nilai mereka. Seperti itu. Kemudian kita juga akan mendapatkan performa tugas dari per kelas itu seperti apa. Ini nilai rata-ratanya sudah ada dalam bentuk grafik, jumlah siswa di bawah KKM-nya juga sudah ada dalam bentuk grafik. Pastinya bisa kita unduh, begitu. Dan dalam bentuk tabel juga sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu merekap-rekap lagi gitu. Akan sudah disediakan oleh ruang kelas. Kemudian yang berikutnya ada skala sikap. Nah, di bagian skala sikap ini Bapak Ibu gurunya akan mendapatkan laporan mengenai tugasnya itu komplit atau tidak nih siswa-siswinya. Kemudian mereka terlambat atau tidak mengumpulkan. Nah, ini ada laporannya dalam skala sikap yang bisa juga kita unduh. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk fitur-fitur ini dari awal obrolan kelas, membagikan daftar hadir, materi, tugas, sampai analisis nilai akan saya jelaskan nanti dengan saya dan tim juga ya, mungkin tim yang lain juga bisa. Itu akan kami jelaskan di saat sesi pelatihan hari Senin sampai Rabu minggu depan. Begitu cara mengoperasikan dan memaksimalkan fasilitas itu akan kami jelaskan di sesi pelatihan. Yang pastinya semua fitur-fitur tadi bisa dimanfaatkan secara gratis oleh Bapak dan Ibu gurunya. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya tutup sesinya, saya baca dulu kolom chat, ada pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Kanti. Tadi katanya sudah mencoba membuka link untuk daftar, tapi tampilannya kosong, tidak ada menu daftar. Oke Ibu Kanti, pasti untuk pertama kali kita mengakses websitenya Ruang Kelas, yaitu kelas.ruangguru.com/login, pasti ada tulisannya masuk dan daftar. Jadi bisa dipilih, jangan yang masuk pilihnya, tapi yang daftar. Kemudian dari Ibu Widiwanto, bagaimana kalau adminnya juga sebagai guru, apakah perlu masuk di undangan? Oke, tidak perlu masuk lagi Ibu Bapak atau Ibu ini ya, tidak perlu masuk lagi, nanti bisa menggunakan akun yang sama, nanti bisa membuat kelas, begitu. Nanti untuk materi pembuatan kelas akan kami jelaskan di sesi pelatihan, seperti itu. Oke, ini kata Ibu Kanti lagi, layarnya putih saja. Ini kemungkinan mungkin jika layarnya putih saja, sinyalnya kurang baik. Bisa dibuka lewat browser yang lain. Yang pertama, Ibu Kanti bisa lewat Google Chrome atau browser apapun, nanti bisa dikonsultasikan lewat grup Telegram. Nanti akan saya bantu ya, Ibu Kanti di grup Telegram, begitu. Kemudian, apakah admin juga bisa jadi guru kelas? Bisa, admin bisa jadi guru kelas, bisa jadi guru mapal. Kemudian, apakah sekolah yang sudah punya akun bisa membuat akun lagi? Jawabannya sebetulnya bisa. Yang penting satu email itu satu akun. Jadi Bapak Ibu yang sudah membuat hari ini, itu kan sudah membuat akun sekolah begitu ya. Nanti besok misalnya ada guru lain yang ingin buat organisasi baru, itu sebetulnya bisa. Jadi satu guru itu kadang-kadang ada yang satu sekolah itu bergabung supaya terintegrasi. Jadi hanya ada satu organisasi, namun ada lagi sekolah-sekolah lain yang lebih memilih guru-gurunya itu untuk membuat organisasi satu-satu. Tapi saya sarankan supaya akun sekolahnya cukup satu saja ya, Bapak Lutfi, supaya bisa terintegrasi seperti itu.
Oke, semoga sudah cukup jelas ya Bapak Ibu guru untuk, materi dari saya hari ini. Ini saya sudah lewat 3 menit. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa ditanyakan di grup Telegram, di sana juga ada saya. Tadi yang masih gagal untuk melakukan pendaftaran juga boleh ditanyakan di grup Telegram ya Bapak dan Ibu guru. Terima kasih banyak, nanti rekaman juga akan kami bagikan. Jangan kemana-mana dulu karena akan ada kuis berhadiah pulsa untuk 3 orang pemenang yang akan dipandu oleh moderator kita. Sudah ada Mas Rido di sini. Bapak Ibu, saya tutup dulu sesi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya serahkan waktu dan mikrofon sepenuhnya kepada Mas Rido. Silakan Mas Rido.